ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa arsyadana ila ada'i manasiki hajja wa mu'tamiran bi masy'aril haram wa ja'ala Ibrahim khalilar rahman wabtalahu bi kalimatin fa'atammahunna min manasikil hajji wal khitani hatta al qurban. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan wa nasyral aman. Allahumma salli wa sallim ala syamsil mursalin wa qamaril anam sayyidina Muhammad akmalir rusul ila kafatil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi yahdi bihudahu ila daris salam. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah fi kulli waqtin wa makan liyaj'alallahu lakum makhraja min kulli dhaiqin wa hirman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdzil zalimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia. Di bulan Dzulhijjah ini ada dua momentum besar yang perlu kita amati. Kita cermati bahkan kita pelajari. Di antaranya adalah yang pertama momentum ibadah haji dan yang kedua momentum ibadah kurban. Dalam ibadah haji banyak hikmah dan pelajaran yang perlu kita petik. Di antaranya yang pertama pelajaran kebersamaan. Dari negeri manapun dia datang, apapun warna kulitnya, statusnya, pangkat dan jabatannya, bahasanya, ketika dia datang ke kota Mekah untuk melaksanakan ibadah haji, semuanya sama, hanya menggunakan dua helai kain warna putih. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan bersimpuh di hadapan Ka'bah. Agama, suku, dan bahasa boleh berbeda, tapi kebersamaan, kasih sayang, dan tolong-menolong dalam kebaikan harus tetap kita wujudkan melalui ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 22,
wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilaf alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika laayatil lil alamin. Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan langit dan bumi dan berbeda-beda bahasa kalian dan warna kulit kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ar-Rum ayat 22. Yang kedua, ketika kita melaksanakan ihram bagi laki-laki, tidak boleh mengenakan kain yang dijahit sehelai pun. Hanya mengenakan 2 helai kain putih yang tanpa jahitan, tanpa mode, tanpa saku. Begitupun ketika kita mati, tidak boleh membawa apa-apa, hanya mengenakan 2 helai kain kafan warna putih, tanpa corak, dan mode tanpa saku. Harta silahkan berlimpah, rumah silahkan megah, kendaraan silahkan mewah, anak silahkan tampan, emas silahkan sebongkah, dan kebun sawah silahkan merekah. Tapi ingat, ketika maut menjemput, ajal datang menjegal, semuanya harus ditinggal. Sedikit pun tidak ada yang dibawa, hanya amal yang akan setia menemani kita. Kemudian momentum yang kedua di bulan Zulhijjah ini adalah momentum kurban. Sebagaimana menurut fakta historis yang tersirat dalam Al-Quran, sejarah kurban ini berawal dari pengorbanan satu keluarga, yakni Nabi Ibrahim sebagai seorang bapa, Siti Hajar sebagai ibu, dan Nabi Ismail kecil sebagai seorang anak. Allah menurunkan ujian yang sangat dahsyat. Ibrahim diperintahkan untuk memotong Nabi Ismail, anak sematawayangnya, setelah sekian lama tidak dikaruniai anak. Sebagai seorang ayah yang bijak, Nabi Ibrahim pun menyampaikan perintah Allah itu kepada anaknya Ismail dengan diplomasi dan musyawarah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fandur mada taro. Wahai anakku, ayah bermimpi bahwa ayah diperintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Tanpa gentar Ismail pun menjawab sambil memotivasi ayahnya. Ya abatib al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatkan di antara orang-orang yang sabar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kemudian apa hikmah yang penting untuk dijadikan ibrah, pelajaran dari kisah keluarga Nabi Ibrahim tersebut? Yang pertama, kita harus selalu siap berkurban untuk agama dan bangsa ini. Dengan apa saja yang kita mampu dan yang kita miliki. Nabi Ismail hanya sebuah contoh pengorbanan anak sebagai harta yang paling dicintai manusia. Bisa saja Ismailmu adalah hartamu, Ismailmu adalah jabatanmu, Ismailmu adalah keluargamu, Ismailmu adalah perasaanmu, Ismailmu adalah waktumu yang harus dikorbankan. Hidup adalah perjuangan, dan setiap perjuangan butuh ujian dan pengorbanan. Tidak mau diuji dan berkorban, jangan berjuang. Tidak mau berjuang, jangan hidup. Artinya, apapun yang kita cintai, jangan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang kita miliki, jadikan fasilitas untuk berkurban, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua, laksanakanlah totalitas kepatuhan terhadap setiap perintah Allah seberat apapun. Karena Allah akan mendatangkan pertolongannya. Nabi Ibrahim tidak tahu kalau anaknya akan selamat dan diganti dengan kambing. Siti Hajar tidak tahu kalau air Zam-Zam akan muncul tiba-tiba. Yang jelas ketika semuanya Allah memerintahkan dan tanpa banyak bertanya, kemudian mereka laksanakan, maka pertolongan datang tanpa dipinta.
Hikmah yang ketiga, bersabarlah dalam setiap ujian. Karena sabar awal kecerahan masalah. Bercerminlah pada kesabaran Nabi Ibrahim dan Siti Hajar yang selalu mendapatkan ujian berat bertubi-tubi. Mulai ujian kesulitan hidup, ujian perasaan, ujian kecintaan, ujian kehilangan keluarga, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Tapi mereka tetap sabar dalam ketaatan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "An-nasru ma'as sabr." Pertolongan akan datang bersama kesabaran. Ketika kesulitan diceritakan, hanya akan semakin menambah rasa sakit. Tapi ketika tahan dan hanya mengadu kepada Allah, maka semuanya akan mengecil. Maka sabarlah saat diuji. Ikhtiar tanpa berhenti. Banyak berzikir pada ilahi dan senyum seikhlas hati, maka solusi akan kita dapati. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah Idul Adha yang berbahagia, itulah sekelumit hikmah dari ibadah haji dan kurban. Jika kita mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sembelihlah. Jika kita belum mampu menyembelih hewan pada tahun ini, maka sembelihlah sifat sombong dalam diri kita, agar kita menjadi manusia tawadhu yang tidak akan hina di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita belum diberi kesempatan melempar jumrah tahun ini, maka lemparlah setan dan sifat-sifat buruk dalam hati kita, seperti hasud, iri dengki, dendam, serakah, menyebar fitnah, dan yang lainnya, agar kita bisa memandang orang lain dengan pandangan kasih sayang. Jika kita belum sempat bertawaf mengelilingi Ka'bah tahun ini, maka berkeliling keluarga, tetangga, sahabat, kerabat, agar terjalin tali silaturahim yang erat antar sesama hamba Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima segala pengorbanan serta amal baik kita, serta hidayah dan taufiknya selalu membimbing langkah kita sehingga kita bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Syahidun fid dunya wa syahidun fil akhirah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala millata Ibrahim hanifa wa rafa'a darajatuhu khalila wa amara alaina bi'itba'ihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa la mumasila wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairan nabi ursila. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat
wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana waliwalidayna walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana afriq alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma hadhil udhiyata minka wa ilaika fataqabbal. Hadhil udhiyata ni'matan minka alaina wa taqarrabna biha ilaika fataqabbalha. Rabbana taqabbal wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa khusyu'ana wa takhushu'ana wa manasikana wa qurbanana wa qata taqarrubana wa la tadrib biha wujuhana wa ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.